Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya terkait dengan min nawaqidil wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya ada beberapa pendapat para ulama terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Ada yang disepakati dan juga ada yang terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Dan pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya yang paling banyak hal-hal yang membatalkan wudu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, sampai 12 hal yang membatalkan wudu. Kemudian mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, 8 hal yang membatalkan wudu. Kemudian mazhabnya Imam Syafi'i, 5 hal yang membatalkan wudu. Dan kemudian mazhabnya Imam Malik, 3 hal yang membatalkan wudu. Kemudian di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan yang pertama adalah keluar dari 2 jalan. Itu adalah hal yang membatalkan wudu. Yang kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan adalah keluar dari selain 2 jalan, seperti hidung, kemudian mulut dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga juga telah kita jelaskan hal yang membatalkan wudu. Yang ketiga adalah tidur, juga sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan, itu juga sudah kita jelaskan. Kemudian meningkat yang selanjutnya, yang kelima adalah hal-hal yang membatalkan wudu adalah lamsul mar'ah, menyentuh wanita, menyentuh kulit wanita. Lamsul mar'ati. Yang pertama adalah yantakidul wudu'u indal hanafiyati bilamsil mar'ati fi halatil mubasharati al-fahisati. Jadi menurut ulama Hanafiyah bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batal secara mutlak. La yabtalu mutlaqon, dia tidak batal secara mutlak. Mau dia itu semahram atau tidak semahram, pokoknya bersentuhan kulit itu dengan wanita, laki-laki dengan wanita, la yabtulul wudu mutlaqon, dia tidak batal wudunya secara mutlak. Baik itu dengan syahwat atau dengan tidak syahwat, pokoknya mutlak, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Itu menurut pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah, tidak membatalkan secara mutlak. Wa indal malikiyah, sedangkan menurut mazhabnya Imam Malik, dia itu mazhabnya adalah biltiqai basarotai rajuli wal mar'ati fi halatil lazzati awis sahwah. Jadi batal wudunya kalau dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal wudunya. Jadi ini di bawah Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah la yabtulu mutlaqon. Nanti kita akan lihat dalil-dalilnya.
Kalau Imam Abu Hanifah dan mazhabnya tidak batal secara mutlak. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, mau semahram, mau tidak semahram, pokoknya tidak batal. Semahram tidak selain mahram tidak batal. Nah, wa indal Malikiyah, sedangkan Imam Malik yang batal adalah fi halatil lazzati awis syahwati. Kalau dia dalam keadaan syahwat, menimbulkan syahwat, baru batal. Tapi kalau dalam bersentuhan biasa, hanya sekedar sentuh aja, nggak ada apa-apa, sentuh aja, misalnya nggak sengaja disentuh, atau tidak ada lazah atau syahwat, tidak ada syahwat dan lain sebagainya, maka tidak batal wudunya. Itu menurut pendapatnya Imam Malik. Wal Hanabilah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal lahu kaulan atau laha kaulan. Ada dua pendapat mazhab Imam Ahmad. Karena sama dia seperti Imam Syafi'i, ada kaul. Kalau Imam Syafi'i disebut dengan kaul qadim, kaul jadid. Tapi kalau Imam Ahmad punya dua pendapat ya. Biasanya kalau dalam kitab-kitab itu wa fi riwayatain, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah tidak batal wudu secara mutlak, mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua adalah ikut pendapatnya Imam Malik kalau menyentuh dengan syahwat. Kalau menyentuh dengan syahwat. Jadi Imam Ahmad itu ada dua riwayat. Wa inda Syafi'iyah, sedangkan menurut Imam Syafi'i bimujarradil tiqai basaratai rajuli wal mar'ati, menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan, ya betulul wudu mutlakon, dia membatalkan wudu secara mutlak, membatalkan wudu secara mutlak. Al-lamis wal malmus, baik itu yang menyentuh atau yang disentuh, walau biduni syahwatin, walaupun tanpa syahwat, walaupun tanpa syahwat. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Walaupun kalau kita telusuri lebih mendalam, memang di kalangan Imam Syafi'i ada juga berpendapat perbedaan di kalangan antar ulama Syafi'iyah. Apakah ini adalah yang mahram, yang di luar mahram, atau yang semahram? Nah, itu di kalangan Syafi'iyah itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang populer, yang masyhur menurut Syafi'iyah adalah ya betulul wudu mutlakon, dia batal wudu secara mutlak, membatalkan wudu secara mutlak, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan perempuan. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Wa tafsilu ara'il mazahibi fi ma ya'ti. Kita akan lihat dalil-dalilnya. Yang pertama adalah dalil Al-Qur'an yang populer di surat Al-Maidah. Au lamastumun nisaa, lamas, atau engkau menyentuh wanita. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran di surat tersebut, itu terkait dengan wudu, teknis wudu, kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, wajib mandi dan lain sebagainya. Kemudian aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh wanita. Itu kalimatnya la mastumun nisa. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, lamas itu dimaknai adalah majazi. Majazi itu, lamas itu maksudnya berjima, berhubungan dengan pasangannya, bukan bersentuhan kulit dengan kulit. Atau engkau menyentuh wanita, menyentuh istri-istri kamu, itu maksudnya berhubungan suami istri menurut Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Abu Hanifah mengambil pendapat la yabtulu mutlaqon, bahwasanya menyentuh kulit
wanita dan laki-laki tidak batal secara mutlak. Kenapa? Karena makna lamas itu adalah maknanya majazi. Maknanya bukan bersentuhan kulit dengan kulit. Bersentuhan maksudnya berjima. Maksudnya adalah berhubungan badan. Maksudnya adalah berhubungan antara suami dan istri. Dalilnya juga di tafsir Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas ketika menafsirkan lamas tumun nisa, lamas itu kata Ibnu Abbas adalah al-muradu binal lamsi al-jima. Maksud daripada lamas itu adalah jima, kata Ibnu Abbas. Bahkan juga di ulama-ulama yang lain banyak sekali yang mendukungnya. Kalangan-kalangan tabi'in bahwasanya makna lamas itu adalah al-jima. Nah, sehingga Abu Hanifah berpendapat la yabtulul wudu mutlaqon. Dia tidak batal wudunya secara mutlak. Bersentuhan tidak batal. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, ini kan dia berada di tengah-tengah ini. Kalau Imam Abu Hanifah tidak batal wudunya. Kalau Imam Syafi'i batal wudunya. Nah, kalau Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ini di tengah-tengah dia. Artinya apa? Yang batal itu kalau bersentuhan ilatnya dengan syahwat. Bersentuhan dengan syahwat gitu. Kenapa sebabnya? Karena jama'u bainal ayati wal akhbar. Menggabungkan antara ayat dengan hadis. Ya, tadi dikatakan ada lamastumun nisa. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad ini menafsirkan lamas itu bukan jima, tapi lamas itu adalah bersentuhan. Benar-benar maknanya hakiki. Lamas itu kalau dalam bahasa Arab, ana almasuka, saya menyentuh kamu. Ana almasuka, saya menyentuh kamu, nyentuh begini. Itu kalau kita menggunakan makna hakiki. Maka Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, ya berarti makna lamastumun nisa dalam Al-Qur'an adalah menyentuh wanita. Menyentuh wanita batal wudunya. Tetapi untuk menggabungkan antara ayat tersebut dengan hadis, kan ada hadis Nabi dari Aisyah, cerita dari Aisyah, riwayat Abu Daud, riwayat Nasa'i, bahkan ada juga yang riwayat Imam Muslim. Yang pertama terkait dengan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kana yuqabbilu ba'du azwajihi, mencium istrinya, summa yusolli, kemudian ia sholat, wala yatawaddau, tidak wudu lagi. Nah ini kan ada dalil seperti itu. Kemudian juga di hadis yang lain, hadis Aisyah juga. Ini Aisyah rata-rata. Aisyah adalah istri Nabi, bersentuhan dengan Aisyah. Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firas, di suatu malam. Faltamastu, kemudian saya menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fawadu'at yadi ala batini qadamaihi. Saya meletakkan kedua tangan saya ini tangannya Aisyah di kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa fi sholati, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Jadi kakinya ngengsor begitu di tempat sujudnya ketika Rasulullah sujud, kemudian disingkirin, kemudian ngengsor lagi, disingkirin lagi. Berarti kan singkirinnya dengan apa? Kulit dengan kulit, kulit dengan kulit. Nah ini yang dijadikan dasar juga bahwasanya tidak batal wudunya. Nah Imam Malik dan Imam Ahmad berusaha untuk menggabungkan antara ayat dengan hadis. Yang batal adalah kalau dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal.
Wa qalatis Syafi'iyah, sedangkan Imam Syafi'i yanqudul wudu, batal wudunya secara mutlak bilam sirrajulil mar'atil ajnabi, walau maitatan, walaupun dengan mayat sekalipun, dengan mayat sekalipun, bangkai ya, orang meninggal gitu, perempuan yang udah meninggal disentuh juga sama batal wudunya. Min ghairi hailin bainahuma, tanpa penghalang. Tapi kalau ada penghalangnya tidak batal, kalau ada penghalangnya. Tapi kalau langsung kulit dengan kulit batal. Yanqudul lamis wal malmus, baik itu yang menyentuh maupun yang disentuh. Walau ajuzan, walaupun sudah tua. Saikhon, walaupun saikh sudah tua. Jadi nggak ngaruh dengan sahwat atau dengan tidak sahwat, nggak ngaruh. Pokoknya yang penting menyentuh kulit dengan kulit batal. Walau bighairi qasdin, walaupun tanpa disengaja, nggak sengaja batal tetap. Yang penting tahu begitu. Beda kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu kan babnya lain. Kalau nggak tahu babnya lain. Tapi kalau tahu kemudian dia nyentuh nggak disengaja, tetap dia batal. Tetap dia batal. Kenapa sebabnya? Ya karena pertama memaknai dalam Al-Quran la mastumun nisa adalah maknanya makna hakiki, yaitu makna menyentuh dengan tangan. Mulaqatul basaratain, bertemunya antara dua kulit, dimaknai secara zohir. Dan ini yang dipahami oleh tafsir daripada Aisyah. Ini yang dipahami bahwasanya la mastumun nisa itu adalah maknanya adalah hakiki. Adapun hadis Aisyah tadi, hadis Aisyah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngengsor, kemudian ini memindahkan kembali kakinya dan lain sebagainya, dipahami oleh Imam Syafi'i mazhabnya itu adalah ketika bihailin, ketika ada penghalangnya. Dipahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di dalam sholatnya, ketika memindahkan kakinya Aisyah, nah itu dengan penghalang menurut pemahaman daripada Imam Syafi'i, karena memang tidak dijelaskan di dalam hadis tersebut ada penghalang atau tidak ada penghalang, begitu memindahkannya. Kemudian hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbil, mencium istrinya, nah itu dijadikan dikatakan oleh Imam Syafi'i mazhabnya hadis tersebut adalah mursal. Mursal itu derajatnya doib begitu. Wa do'afahu juga didoibkan oleh kalangan-kalangan ahli hadis yang lain, banyak yang mendoibkannya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan tetap batal wudunya kalau dia tersentuh antara laki-laki dan perempuan. Walaupun pada faktanya ada memang sebagian ulama Syafi'iyah yang mengecualikan antara yang mahram dengan yang tidak mahram. Nah, itu kalau di kitab-kitab yang lebih detail di kalangan Imam Syafi'i kalau kita temukan gitu. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terkait dengan menyentuh kulit wanita, apakah batal wudunya atau tidak. Lalu bagaimana kalau saya pribadi mengambil pendapat Imam Syafi'i? Kalau saya pribadi, kenapa sebabnya? Tapi mengambil pendapat Imam Syafi'i, tapi yang ulamanya mengatakan kalau dengan semahram tidak batal. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, antum ambil pendapat yang mana? Menurut saya yang lebih rajih adalah pendapat Imam Syafi'i, kalau dengan yang semahram tidak batal. Tapi kalau dengan di luar mahram batal, kecuali lihajatin, kecuali karena ada kebutuhan. Seperti misalnya kita tidak bisa tidak bersentuhan, seperti misalnya ketika di Mekah dan lain sebagainya, ketika tawaf, nah itu dalam keadaan lihajatin, kebutuhan. Artinya ada sesuatu yang tidak normal di sana. Artinya ya berarti kita bisa berpendapat tidak batal wudunya. Kalau kita pengen batal, ya berarti resikonya kita tidak ya kan faktanya kalau kita umroh itu kan terbuka gitu. Artinya
Antum lihat sendiri kan kalau umroh itu kan hanya pakaian, kalau laki-laki itu hanya memakai apa? Memakai ini ya, hanya memakai selendang dua itu ya, atas dan bawah. Tapi memang bagusnya kalau memang di sana pun tidak dipisah laki-laki dengan perempuan. Waktu saya umroh pun ya ada perempuan dari Afrika, dari manapun, tetap dia walaupun memang ada yang memisahkan di rombongannya gitu. Tapi kalau memang terjadi bersentuhan, nah, itu bisa masuk ke dalam lihajatin. Jadi kalau ditanya yang lebih kuat yang mana, menurut pendapat saya adalah pendapat Syafi'iyah yang mengatakan batal wudunya kecuali dengan semahram atau kalau ada kebutuhan. Seperti misalnya kita sedang berumroh atau berhaji dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada yang ingin berpendapat yang lain, misalnya pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak batal secara mutlak, ya kita ngapain nyentuh-nyentuh wanita? Apalagi yang ajnabi begitu. Tidak batal secara mutlak. Yang bukan mahram kita sentuh begitu kan enggak ya belum ya kita enggak boleh juga gitu. Sentuhan-sentuhan. Bersentuhan antara kulit dengan kulit. Nggak boleh juga kalau kita bukan mahram. Nah, kalau yang semahram ya bisa tadi menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya yang semahram tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam. Aklu lahmil ibili. Makan daging unta. Makan daging unta. Aklu lahmil ibili. Makan daging unta yantaqidul wudu'u indal Hanabilah. Batal wudunya menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Duna ghairihim, bukan mazhab yang lain. Berarti jumhur mengatakan tidak batal. Bi'akli lahmil ibili, dengan memakan daging unta. Jadi menurut jumhur tidak batal. Kenapa? Sebabnya memang sih Imam Ahmad bin Hambal punya hadis, punya dalil yang menjelaskan tentang makan daging unta. Hadis riwayat Imam Muslim. Cuma yang menjadi poin pentingnya hadis tersebut, pemahaman daripada hadis tersebut. Kita lihat hadisnya. Maruyal Barra bin Azib, hadis Barra bin Azib qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makan daging onta. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tawaddu minha. Hendaklah kalian berwudu minha, ketika makan daging unta. Wasu'ila an luhumil ghanami, dan kemudian ditanya tentang daging kambing. Faqala la yatawaddau minha, dia tidak perlu berwudu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Hadisnya sahih berarti. Cuman yang menjadi pentingnya adalah pemahaman terhadap hadis tersebut. Imam Ahmad bin Hambal, tawaddu itu dimaknai amarnya amar lil wujub. Perintahnya perintah wajib. Jadi kalau dia makan daging unta, maka batal wudunya, harus wudu kembali. Tetapi jumhur mengatakan perintah Rasul tawaddu itu adalah perintah lil mandub, perintah sunnah saja. Kalau pengen wudu silakan, sunnah. Habis makan daging unta kemudian kita wudu, itu disunnahkan. Nah ini gara-gara memang hadisnya sama, cuman pemahaman terhadap tawaddu itu, fi'il amr itu, perintah Rasul, berwudulah kamu. Ini apakah perintahnya wajib berwudu sehingga batal wudunya, atau perintahnya adalah perintah lil mandub, perintahnya adalah perintah sunnah. Karena dalam fikih itu, dalam usul fikihnya, perintah itu ada dua, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Kalau wajib berarti harus dilaksanakan. Kalau sunnah boleh dilaksanakan, boleh tidak. Begitu. Nah ini yang dijadikan dalil oleh jumhur, itu hanya sunnah saja. Ada juga memang hadis yang lain, tapi tetap menggunakan fi'il amr. Riwayat Imam Ahmad, tawaddu min luhumil ibili. Hendaklah kalian berwudu dengan memakan daging
onta, wala tatawaddau min luhumil ghanami, tidak berwudu dengan daging kambing. Nah, ini yang dijadikan perbedaan pendapat antara mazhab Imam Ahmad jumhur dengan jumhur. Gara-gara satu hadis dipahami dengan berbeda oleh para ulama. Warrajih, nah ini yang rajih menurut pengarang Wahbah Zuhaili, ladayya ra'yul jumhur, pendapat jumhur. Nah ini menurut pendapat jumhur yang apa namanya, yang rajih menurut pengarang. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, makan aklu ma masatin nar, makan makanan yang dibakar, kambing bakar, daging bakar, ayam bakar dan lain sebagainya. Nah ini juga sama, terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan makan makanan yang dibakar. Mana dalilnya? Nah ini rupanya ada dalilnya juga. Cuma nanti pemahaman terhadap dalil tersebut yang berbeda. Dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih, Imam Ahmad dan Imam Muslim. Tawaddau mimma massatin naru, berwudulah kamu karena makan makanan yang tersentuh api. Massat itu tersentuh api. Nah ini ada hadisnya, tawaddau mimma massatin naru, berwudulah kamu terhadap apa atau makanan daging yang tersentuh annar, api. Nah, ini hadisnya sahih. Nah, kemudian hadis ini dipahami oleh para ulama, hadis yang terkait dengan mimma massatun nar, dengan hadis yang lain. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah. Jadi ini sama Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal harus, jumhur tidak. Ini sama statusnya. Imam Ahmad dia harus, kemudian jumhur tidak. Kemudian tadi ada hadis Abu Hurairah yang mengatakan tawaddau mimma massatin nar, berwudulah kamu terhadap hewan atau makanan yang tersentuh api atau dibakar. Nah, kemudian ada hadis lain dari Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma massatin nar. Ini kata Jabir. Jabir bahwasanya di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak batal wudunya memakan makanan yang tersentuh oleh api. Jadi dijadikan dasar ini oleh mazhabul jumhur bahwasanya hadis yang pertama tadi dinasikh. Dinasikh itu artinya babnya bab nasakh mansuh, dihapus dengan hadis yang turun belakangan. Sama seperti hadis nikah mut'ah. Kan dulu nikah mut'ah dibolehkan. Nah, kemudian di terakhir-akhir hayat Rasulullah SAW, riwayat Muslim dan hadis-hadis lainnya mulai dilarang nikah mut'ah. Dulu awal-awalnya dibolehkan. Nah ini pun sama, bahwasanya di hadis riwayat Muslim memang ada hadisnya bahwasanya berwudulah ketika makan makanan yang dibakar. Kemudian ada hadis berikutnya Abdullah bin Jabir
bahwasanya di akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tarkal wudu, meninggalkan atau tidak membatalkan wudu kalau memakan makanan yang dibakar. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh jumhur. Kemudian hadis yang pertama tidak ditinggalkan secara mutlak sehingga dimaknai yusannu, hanya disunahkan saja. Jadi kalau makan daging bakar kemudian wudu lagi disunahkan. Nah, seperti itu. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-8. Ghos al-mayyiti. Membawa jenazah, hamlul mayyiti, membawa jenazah, bawa jenazah, jenazah yang dibawa. Ya, memang sama ya, ada hadisnya dari Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, man ghassala mayyitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah ia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang membawa jenazah, falyatawaddo, maka dia berwudu. Nah, dari hadis ini para ulama berkomentar terhadap hadis tersebut. Ada yang mengomentari hadis ini, hadis man ghassala mayyitan, hadis yang riwayat Imam Abu Dawud. Nah, ini dikatakan maknanya adalah falyagtasil aw falyatawaddo, amarnya maknanya bukan amar lil wujub. Hendaklah kamu berwudu, itu bukan wajib tetapi mandub, sunnah saja. Jadi kalau pengen wudu silakan dapat kesunahan, begitu. Ada yang dipahami hadis tersebut dengan makna seperti itu, hanya sunnah saja. Kemudian ada yang dipahami wajib, maka lamnya itu adalah lam amar bil wujub, hendaklah berwudu, hendaklah engkau berwudu. Kemudian ada yang sama sekali tidak menerima hadis ini karena dianggap hadis tersebut adalah dhaif riwayatnya, sehingga tidak digunakan, maka tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Jadi ada 3. Ada yang harus berwudu, kemudian hanya sunnah saja, dan tidak batal wudunya. Kalau saya pribadi mengatakan bahwasanya hadis ini memang riwayat Imam Abu Dawud, ada juga yang meriwayatkan yang lain ya, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kalaupun hadisnya ada yang meriwayatkan yang lain, maka tidak sampai jatuhnya lil wujub. Jatuhnya adalah lil mandub, hanya sunnah saja, tidak batal wudunya. Karena bagaimanapun juga ada hadis lain. Ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya al-wudu'u, riwayat Darul Qutni, al-wudu'u mimma yakhruju wa laisa mimma yadkhulu. Wudu itu adalah kalau dia berwudu maka harus ada alasannya, misalnya apa yang keluar dari 2 jalan, misalnya keluar, bukan misalnya ya hanya bersentuhan atau hanya sekedar memikul jenazah. Kan jenazah kalau dipikul, jenazahnya kan ada apanya, ada ininya, ada kain kafannya, kain kafannya. Kemudian kalau di keranda juga mikul kerandanya. Maka pendapat yang mengatakan sunnah itu adalah pendapat yang rojih, dan juga pendapat yang rojih menurut pengarang kitab ini, begitu. Pengarang kitab ini. Jadi mengatakan yang rojih adalah hanya sunnah saja, tidak sampai membatalkan wudu saja, tidak sampai membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya
adalah hilang akal. Hilang akal. Gila ya. Majnun, gila, kemudian sakron. Sakron itu artinya mabok. Itu juga batal wudunya. Ghaibatul akli, hilang akalnya, au zawalihi bil mukhaddirati awil muskirat, baik itu dengan narkotika, au bil izma'i, atau karena tidak sadar, misalnya habis pingsan. Igma itu pingsan, misalnya dioperasi kan dibius dan lain sebagainya. Nah itu juga membatalkan wudu, ghaibatul akli au zawalihi bil mukhaddirati awil muskirati wa bil igma'i awil junun. Itu membatalkan wudu. Dalilnya sudah kita ketahui bahwasanya gila itu memang ada dalilnya ya, apabila rufi al-qalam, kemudian gila tidak dicatat. Artinya kalau dia misalnya sebelum balik, kemudian dia sudah balik sampai balik, kemudian gila, kemudian dia sadar, pingsan, kemudian dia sadar, baru kolam baru berjalan. Nah itu dikiaskan dengan seperti itu. Artinya kalau dia punya wudu, kemudian tahu-tahu dia pingsan, hilang akalnya, maka dia batal wudunya berdasarkan hadis rufi al-qalam tadi, bahwasanya pena tidak dicatat. Karena kan kalau wudu kan tercatat. Kalau wudu itu kan dapat kesunahan, minimal kesunahan atau kewajiban. Tapi ketika akalnya sudah tidak ada, ya sudah hilang. Nggak ada kewajiban apa-apa kalau kita udah nggak ada akalnya. Nggak ada kewajiban apa-apa kalau kita nggak ada akalnya. Nah kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? 10 ya. Al-qohqohatu, tertawa terbahak-bahak. Ini juga sama. Ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Adi, walaupun hadis ini banyak dipermasalahkan. Artinya memang ya pertama tidak ada di kitab Bukhari Muslim, kemudian Abu Daud dan lain sebagainya. Ada di kitab Ibnu Adi, riwayat Imam Ibnu Adi. Ibnu Adi juga seorang ahli hadis. Jadi banyak kita tidak hanya mengenal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ada juga riwayat-riwayat yang lainnya. Riwayat Imam Ibnu Adi, riwayat Hakim, Ibnu Hibban, Baihaqi. Itu kan masih banyak kitab-kitab hadis. Nah ini gara-gara diriwayatkan oleh Ibnu Adi, maka banyak yang mengomentari kedoipannya. Man dhahika fis sholati, kata Nabi, barang siapa yang tertawa qohqohatan, terbahak-bahak, tertawanya terbahak-bahak begitu, fal yu'idil wudu'a, maka hendaklah ia ulangi wudunya, batal wudunya, was sholata, juga batal sholatnya. Nah, kalau dia tertawa terbahak-bahak kemudian batal wudunya, pun kemudian batal sholatnya. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Ya, suami istri apakah mahram atau bukan mahram? Suami istri termasuk mahram. Karena mahram itu ada 3. Mahram karena keturunan, mahram karena sepersusuan. Kalau kita misalnya punya saudara sepersusuan, misalnya ada anak angkat ya. Ini supaya kita ini orang yang ya nggak punya, misalnya belum punya anak gitu ya, kemudian kita ngambil anak di rumah sakit, itu disusuin, misalnya disusuin. Nah kemudian habis disusuin dia jadi sepersusuan kalau dia punya anak lagi nih adiknya. Nah ini nggak bisa nikah itu, nggak bisa nikah kalau saudara sepersusuan. Tapi kalau nggak disusuin, itu jadi tidak semahram. Nah kemudian yang ketiga adalah semahram gara-gara sebab perkawinan. Termasuk dengan adik ipar kita nggak boleh nikah, kemudian dengan ya yang lain-lain lah itu, kemudian dengan yang lain-lain selama dia masih menjadi istri kita. Kalau sudah selesai dari istri kita, dia sudah ditalak atau meninggal, maka yang lain sudah tidak jadi mahram lagi, sudah selesai mahramnya, Jadi mahram semahram karena sebab perkawinan. Ada 3. Sebab keturunan, sebab
sepersusuan dan juga sebab perkawinan. Jadi semahram juga. Walaupun memang ada juga yang karangan Syafi'iyah yang mengatakan batal wudunya walaupun dengan istri. Ada juga yang ulama Syafi'iyah yang mengatakan seperti itu. Yang ya betulu mutlakon, batal mutlak. Ya, bersentuhan dengan istri pun atau dengan mahram pun semua batal wudunya. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu di kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, kalau kita mengkaji lebih dalam terkait dengan fikih-fikih Syafi'iyah. Tapi kalau terkait dengan pertanyaannya istri semahram atau tidak, menurut saya dia semahram. Artinya karena semahram dengan sepersusuan. Ada lagi, tafadhol. Nah, itu yang membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya sudah berapa tadi ya? 11 ya. Satu lagi. 10. As-sakku fil wudu'i. Ragu fil wudu'i, apakah dia punya wudu atau tidak. Qalal Malikiyah. Nah, Imam Malik ini mazhabnya yang mengatakan, dia batal wudunya kalau dia punya keraguan dalam berwudu. Ini saya udah punya wudu atau belum, ya sudah, berarti dia kalau mazhabnya Imam Malik batal wudunya, mendingan wudu lagi begitu. Itu asyaku fil wudu, dia ragu-ragu dalam ketika berwudu. Apa dalilnya? Nah, ini dia. Dalilnya antara Malikiyah dan Jumhur. Kalau Jumhur tidak. Dalil Jumhur itu adalah la yantakidul wudu bisa. Dia tidak batal wudunya walaupun dengan keraguan. Sehingga yang dilakukan adalah tayakkonal hadas. Dia harus yakin. Seperti di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang populer dari Abdullah bin Zaid itu ya. Ketika ketika ada seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW, ketika dalam sholat, saya ragu nih keluar angin atau tidak. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, apakah kamu mendengar suara? Kalau kamu mendengar suara atau kamu yakin, maka terusin. Jadi kalau misalnya dia nggak dengar suara atau dia misalnya tidak dengar suara anginnya, kemudian ia tidak yakin, maka terusin sholatnya. Nah, ini dalil Jumhur, berarti harus harus yakin. Kalau kita ragu-ragu, yakin saja bahwa kita punya wudu. Nah, itu yang dikatakan oleh Jumhur. Walaupun sebagian Malikiyah, ulama Malikiyah yang mengatakan tidak batal wudunya kalau asyaku fil wudu, kalau ragu dalam berwudu begitu. Sampai di sini ada diskusi? Iya, Pak. Yakin yang yakin yang mana? Kalau yakin dia nggak punya wudu berarti nggak wudunya nggak. Yang yakin yang mana? Ya berarti kalau dia yakin tidak ada wudu, ya berarti dia batal sholatnya. Karena dia sudah yakin, dia tahu, yakin. Dia yakin bahwasanya dia nggak punya wudu begitu. Berarti dia sholatnya dalam keadaan tidak berwudu. Lain dengan hadis ini. Kalau hadis ini dia keluar sampai dia ragu ini. Dia ragu itu bukan yakin ya. Kalau ragu itu ini saya punya wudu atau tidak. Tadi saya kendut tetap enggak nih dalam sholat. Kata Rasulullah, kalau kamu dengar suaranya, atau misalnya kamu baunya tercium baunya, maka baru batal wudu sholatnya. Tapi kalau nggak dengar walaupun ragu, terusin sholatnya. Kalau masih ragu-ragu, tapi kalau sudah yakin, saya nggak punya wudu, ya sudah berarti dia yakin. Artinya kalau dia yakin ya itu masalahnya sudah yakin. Jadi kalau yakin tidak ada kecuali kalau ragu. Jadi kalau ragu, baru yang harus kita lakukan menurut Jumhur adalah dia masih punya wudu kalau ragu. Tapi kalau dia yakin bahwasanya tadi saya udah nggak punya wudu nih, berarti dia yakin yang harus berwudu lagi dia karena yakin tidak punya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Taib udah Isa ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan tema berikutnya tentang masalah lain, yaitu tayamum. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.